Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Teknologi Geomatika kelas pagi B. Kami akan mempresentasikan tugas proyeksi peta yang dilakukan secara berkelompok untuk praktikum 9. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator, yaitu Zaki Novel Nazori. Selanjutnya saya Lemroki Mario. Selanjutnya saya Haidar Ihsan Fauzan. Nah, setelah kami memperkenalkan diri kami masing-masing, kita akan masuk ke soal yang pertama. Di soal yang pertama, kami mendiskusikan perbedaan utama antara proyeksi Mercator dan transfer Mercator. Dalam diskusi ini, kami mempertimbangkan faktor-faktor seperti distorsi, area aplikasi, dan keunggulan masing-masing proyeksi. Di soal nomor 1, terdapat 3 poin yang akan kami jelaskan secara bergantian, yang dimulai dari nomor 1 yang akan dibacakan oleh Leon. Oke, di sini saya akan membaca pertanyaan pertama, yaitu bagaimana distorsi berubah dengan jarak dari meridian pusat pada masing-masing proyeksi. Jadi menurut saya pada poin pertama ini, pada proyeksi Mercator, distorsi paling kecil itu berada di sekitar ekuator karena silinder menyinggung bumi di garis tersebut. Semakin jauh dari ekuator menuju lintang tinggi, distorsi area meningkat sehingga sangat besar yang menyebabkan bentuk wilayah kutub tampak melebar. Sementara pada proyeksi transverse Mercator, distorsi paling kecil berada tepat di sepanjang meridian pusat. Ketika bergerak menjauhi meridian pusat ke arah timur atau barat, distorsi akan meningkat, sehingga wilayah yang terlalu lebar secara timur ke barat kurang cocok untuk menggunakan proyeksi. Nah, oke, untuk poin yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan? Misal untuk peta dunia, peta wilayah lokal, dan pemetaan kadastr. Oke, jawaban dari poin tadi, proyeksi Mercator lebih baik digunakan untuk peta dunia dan navigasi laut atau udara karena mempertahankan sudut dan membuat garis tetap menjadi garis lurus. Namun, Mercator tidak cocok untuk pemetaan detail lintang tinggi karena distorsinya yang sangat besar. Sebaliknya, transfer Mercator lebih ideal untuk pemetaan skala seperti topografi, survei geodesi, pemetaan kadastr, dan sistem koordinat seperti UTM karena distorsinya lebih kecil pada zona yang sempit di sekitar meridian pusat. Oke, selanjutnya pada poin ketiga, mengapa proyeksi transverse Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan? Oke, untuk jawabannya pada poin 3, transverse Mercator digunakan pada wilayah yang memanjang utara selatan karena distorsi terendah berada pada meridian pusat, sehingga wilayah yang berada di dekat garis tersebut akan mendapatkan akurasi tinggi secara keseluruhan. Dengan bentuk wilayah yang memanjang vertikal, seluruh area tetap berada dalam zona distorsi minimal, menjadikannya sangat cocok untuk pemetaan nasional dan pemetaan teknis yang membutuhkan presisi tinggi. Oke, setelah dari soal nomor 1, kita akan ke soal yang kedua atau bisa dibilang juga soal yang terakhir. Nah, di soal kedua ini, proyeksi TM3 digunakan oleh Badan Pertahanan Nasional atau BPN Indonesia. Untuk pemetaan wilayah pertahanan, kami mendiskusikan mengapa proyeksi TM3 sangat cocok untuk Indonesia yang letaknya di dekat garis khatulistiwa dan memiliki bentuk memanjang dari barat ke timur. Nomor 1 akan dijelaskan oleh teman saya, Leon. Oke, pertanyaannya adalah mengapa TM3 dengan zona 3 derajat bujur lebih cocok untuk Indonesia dibandingkan dengan proyeksi lain seperti TM. Jadi jawaban untuk poin 1, TM3 lebih cocok untuk Indonesia karena lebar zona yang lebih sempit, yaitu 3 bujur, sehingga distorsi skala dapat ditekan jauh lebih kecil dibandingkan UTM yang menggunakan zona 6 derajat. Sehingga Indonesia berada di sekitar garis khatulistiwa dan memiliki wilayah yang memanjang barat dari timur, sehingga perbandingan pembagian zona yang lebih rapat membuat hasil pemetaan lebih akurat untuk kebutuhan pertanahan. Selain itu, TM3 dengan meridian pusat yang lebih dekat dengan setiap daerah mampu menjaga konsistensi skala pada pemetaan detail yang sangat penting untuk batas bidang tanah dan sertifikasi. Oke, untuk poin kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa keunggulan dan tantangan yang dihadapi oleh ketika menggunakan proyeksi TM3 untuk pemetaan administrasi pertahanan? Oke, menurut kami,
Keunggulan utama dari TM3 adalah tinggi akurasi skala yang minim distorsi, sehingga cocok untuk pemetaan bidang tanah yang membutuhkan ketelitian dalam setiap sentimeternya. Zona yang sempit juga memastikan setiap bidang tetap dekat dengan meridian pusat, sehingga kesalahan geometri lebih mudah dikendalikan. Namun, tantangan yang muncul adalah banyaknya jumlah zona TM3 di Indonesia, sehingga integrasi data lintas zona membutuhkan transformasi koordinat yang baik. Selain itu, instansi berbeda harus menggunakan standar yang sama agar tidak terjadi ketidaksesuaian dan batas data pada batas administratif. Oke, selanjutnya pada poin 3, bagaimana proyeksi TM3 membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah di Indonesia, terutama untuk skala besar. Oke, pada jawaban kami, yaitu TM3 mengurangi distorsi karena setiap titik di wilayah pemetaan berada dekat dengan meridian pusat zona TM3, sehingga perbedaan skala antara koordinat sebenarnya dan hasil proyeksi sangat kecil. Pada pemetaan skala besar, seperti 1:1000 hingga 1:5000, distorsi sekecil apapun dapat mempengaruhi penetapan batas tanah. Dengan zona 3 derajat, TM3 mampu menjaga bentuk, panjang, dan posisi objek tetap konsisten, sehingga hasil pemetaan batas di bidang tanah menjadi lebih presisi. Hal ini sangat penting di Indonesia yang berada pada lintang rendah, di mana proyeksi yang terlalu lebar zonanya bisa menghasilkan distorsi yang signifikan. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang dan salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.